Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Gede Purnawati dari jurusan PBSA Pagi. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Bahasa Bali di Era Globalisasi. Dalam hal ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama ada keadaan bahasa Bali di zaman globalisasi. Yang kedua ada penyebab rendahnya keinginan berbahasa Bali. Yang ketiga ada tantangan yang dihadapi oleh bahasa daerah. Dan yang terakhir ada strategi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Bahasa. Menurut KBBI, bahasa adalah suatu simbol, lambang yang abstrak yang digunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang, berinteraksi, bekerja sama dengan orang lain. Jadi secara sederhana, bahasa itu adalah suatu alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan untuk mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi. Nah, bahasa Bali itu sendiri adalah bahasa yang lahir dan berkembang di daerah Bali. Bahasa Bali juga dikatakan bahasa ibu karena bahasa Bali ini merupakan bahasa yang tertua yang ada di Bali. Nah, secara bahasa Bali ada 4 tahap, yaitu bahasa Bali kuno, yaitu bahasa Bali yang berkembang pada zaman 804 Saka hingga 904 Saka, yaitu tepatnya pada pemerintahan Raja Anak Wungsu. Kemudian berkembang menjadi bahasa Bali Aga, yaitu bahasa Bali yang sangat kental dengan dialek-dialek seperti yang ada di daerah Bali Selatan, seperti tepatnya di Nusa Penida dan Bali di Tenganan. Yang ketiga yaitu bahasa Bali Tengahan, yaitu yang berasal dari bahasa Jawa kuno, kemudian berkembang menjadi bahasa Bali yang didampingi dengan bahasa Bali sehari-hari, menjadikan bahasa tersebut menjadi bahasa Bali Tengahan atau Kawi Bali. Nah, yang terakhir yaitu bahasa Bali Kepara atau bahasa Bali modern. Bahasa Bali Kepara ini adalah bahasa Bali yang kita gunakan saat ini, yang kita gunakan berkomunikasi sehari-hari bersama keluarga, bersama teman dan orang lain, termasuk ke dalam bahasa Bali Kepara. Nah, keadaan bahasa Bali saat ini di era globalisasi yaitu sangat memprihatinkan karena sangat lemah, memudar, dan semakin ditinggalkan. Adapun penyebabnya yaitu rasa malu, karena bahasa Bali itu dianggap sangat kuno. Karena kebiasaan keluarga juga mempengaruhi, karena keluarganya tidak ingin anaknya belajar berbahasa Bali, karena menurut mereka bahasa Bali itu tidak termasuk dalam syarat mencari pekerjaan. Nah, Bali ini merupakan daerah pariwisata karena banyak turis-turis datang dari luar negeri, datang ke Bali untuk berlibur, jadi pekerjaan yang ada di Bali ini sangat cenderung mempelajari bahasa asing, seperti guide, menjadi salah satu karyawan hotel, sedikit tidaknya kita harus menguasai bahasa asing. Nah, bahasa Bali itu tidak tercantum dalam syarat mencari pekerjaan. Selain itu, jam pelajaran di sekolah juga jam pelajaran bahasa Bali itu sangat minim, saudara. 2 jam per minggu, belum lagi misalnya gurunya tidak sempat mengajar, jadi kosonglah jam pelajaran itu. Nah, itulah yang menyebabkan minimnya pengetahuan tentang bahasa Bali tersebut. Nah, yang kemudian yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini juga sangat berpengaruh karena setiap game-game online, aplikasi yang kita gunakan saat ini cenderung banyak menggunakan bahasa asing. Tidak ada yang menggunakan bahasa Bali. Kemudian, yaitu penduduk yang heterogen, artinya penduduk yang bukan orang Bali saja. Jadi tetangga-tetangga kita yang ada di kota, mungkin yang ada di daerah-daerah yang padat penduduk itu menggunakan bahasa Indonesia karena mereka tidak mungkin menggunakan bahasa Bali dengan orang-orang yang bukan orang Bali. Mereka tidak akan paham, tidak akan mengerti. Nah, kemudian orang-orang Bali juga banyak merantau ke kota. Jadi secara tidak langsung mereka bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan penduduk-penduduk yang bukan orang Bali, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mereka tidak mungkin menggunakan bahasa Bali. Itulah sebabnya bahasa Bali ini sangat lemah. Dari penyebab ini timbullah akibat seperti berkurangnya peminat jurusan bahasa Bali saat ini.
Nah, berkurangnya peminat jurusan bahasa Bali mengakibatkan lulusan sarjana bahasa Bali berkurang. Nah, kemudian akan berdampak pada kekurangan guru bahasa Bali di setiap sekolah-sekolah. Kemudian efeknya juga ke siswa itu sendiri, mereka tidak terlalu mempunyai kemampuan pengetahuan pendidikan dalam berbahasa Bali. Nah, tantangan yang dihadapi yaitu seperti yang pertama, kemajuan iptek. Yang kedua, ada pengaruh bahasa dan budaya asing. Dan yang ketiga, ada penduduk yang non-Bali, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, apa saja strategi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi ini dilakukan oleh pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Jadi, pemerintah mengeluarkan peraturan gubernur nomor 79 dan 80 tahun 2018, yaitu mengenai yang Pergub 79 mengenai penggunaan pakaian adat Bali di sekolah-sekolah seperti instansi resmi, kantor-kantor menggunakan pakaian adat Bali setiap hari Kamis ya, saudara. Sudah ditetapkan dan sudah dijalankan hingga sekarang. Nah, Pergub nomor 80 mengatur tentang penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta pelaksanaan bulan bahasa Bali. Yaitu penggunaan bahasa Bali juga ditetapkan wajib menggunakan bahasa Bali, yaitu setiap hari Kamis. Tapi tidak hanya hari Kamis saja ya saudara, itu sudah ditetapkan hari Kamis, tapi setidaknya kita sebagai masyarakat Bali menggunakan bahasa Bali setiap hari. Di rumah setidaknya kita gunakan bahasa Bali. Kalau di sekolah mending kita menggunakan bahasa Indonesia karena tidak semua teman kita berasal dari Bali. Nah, upaya masyarakatnya, sebagai masyarakat kita bisa mengikuti program-program pemerintah tersebut yang sudah ditetapkan tadi, seperti menggunakan pakaian adat, menggunakan bahasa Bali setiap hari Kamis. Kita harus mentaati peraturan tersebut dan juga kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan Bulan Bahasa Bali, yaitu yang diadakan setiap tahun tepatnya pada bulan Februari. Karena dalam kegiatan tersebut sangat berkaitan sekali dengan pelestarian budayanya, saudara, pelestarian budaya dan bahasa Bali kita itu sendiri. Dengan cara kita ikut berpartisipasi, secara tidak langsung kita juga ikut melestarikan bahasa dan budaya Bali. Nah, adapun contoh yang bisa kita lakukan yaitu seperti yang saya katakan tadi, kita mengikuti program pemerintah karena setiap pelaksanaan lomba, pelaksanaan bulan bahasa tersebut, semua lapisan masyarakat bisa mengikuti, dari yang anak-anak hingga tingkat kepala desa. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat perayaan bulan bahasa Bali itu seperti menulis lontar, melukis, membuat kaligrafi aksara Bali, debat bahasa Bali, ada pidato berbahasa Bali, ada berpuisi Bali, menyanyi Bali, dan segala jenisnya itu. Jadi kita sebagai generasi muda tergugah untuk belajar bahasa Bali karena sudah ada program setiap tahunnya untuk mengikuti pelaksanaan bulan bahasa tersebut. Nah, selain kita lebih tahu tentang pendidikan berbahasa Bali, kita juga mendapatkan apresiasi seperti mendapatkan penghargaan. Jadi, pemerintah sudah merancang itu agar kita mau dengan senang hati kita mempelajari bahasa kita sendiri dengan cara mengikuti program-program tersebut. Nah, selain itu juga kita contoh yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan pakaian adat Bali, menggunakan bahasa Bali, dan mengadakan les berbahasa Bali. Nah, mengadakan les berbahasa Bali ini sangat jarang sekali saya dengar. Karena cenderung les yang ada itu adalah les bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan segala macam. Bahkan les bahasa Bali ini masih sangat minim, saudara. Jadi, apa salahnya jika kita mencoba membuka les bahasa Bali bagi jurusan-jurusan bahasa Bali? Selain menjadi guru di sekolah, kita juga bisa mencari pekerjaan sampingan seperti membuka les bahasa Bali. Karena secara tidak sengaja kita akan menambah wawasan mereka tentang bahasa Bali, tentang sorsinggih bahasa. Jadi kita secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam melestarikan bahasa Bali kita itu. Nah,